Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku lagi. Nah, di video kali ini aku mau bahas mengenai pengalaman aku merawat bayiku sendiri yang baru lahir terkena penyakit kuning. Simak videonya sampai akhir ya, teman-teman. Pada bulan September tahun 2023, tepatnya tanggal 1 itu, aku baru melahirkan. Setelah pasca melahirkan, dibawa pulanglah si baby ini ke rumah. Dan setelah 2 atau 3 hari, ternyata bayiku kok matanya agak kuning ya. Kok kulitnya agak kuning ya. Nah, itu yang bikin aku khawatir dan yang bikin aku panik. Nah, teman-teman semua jangan sampai panik. Simak videonya sampai akhir. Kenapa sih bayi kita tuh bisa kuning dan solusinya apa aja sih buat merawat si bayi kita ini biar sembuh dari penyakit kuningnya. Simak videonya teman-teman ya. Kenapa bayi bisa kuning? Karena kadar bilirubin yang tinggi dalam darah. Bilirubin adalah pigmen kuning dalam sel dalam darah merah. Kelebihan bilirubin terjadi karena organ hati si bayi belum cukup matang, Bun. Makanya belum mampu untuk menyingkirkan si bilirubinnya dalam aliran darah. Oke Bun, pengalamanku ini setelah pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, sekitar 2 atau 3 hari itu kok aku lihat mata bayiku kok agak berwarna kuning ya, dan di muka bayinya agak kuning. Setelah aku tekan ternyata itu memang benar Bun meninggalkan bekas kuning. Jadi cara kita mengetahui si bayi ini terkena penyakit kuning atau tidak, bisa kita cek dari matanya, itu tidak bening seperti mata pada umumnya, dia agak berwarna kuning gitu Bun. Lalu setelah kita cek matanya, kita juga cek kulitnya Bun. Misalkan kita tekan nih di bagian dahinya, dia meninggalkan kayak bekas kuning gitu, maka bisa dikatakan bayi itu kuning. Tapi untuk lebih jelasnya bayi kita itu terkena penyakit kuning atau tidak, Bunda bisa konsultasikan ke bidan atau ke dokter terdekat ya Bun. Nah, pada saat aku lihat mata anakku kok nggak bening ya, agak berwarna kuning, itu langsung aku bawa ke klinik bidan. Dicek sama bu bidannya, memang benar matanya ini agak berwarna kuning. Setelah aku datangi bu bidan yang di dekat rumah Bun, kata bidannya ngomong seperti ini, selama bayi kita masih mau minum ASI dan minum ASInya cukup, itu nggak apa-apa, bisa dilakukan perawatan di rumah. Yang patut kita waspadai itu Bun, jika bayi lemas, tidur terus-menerus, demam, kejang, bayi anteng, atau seharian kok kayaknya bayinya tidur terus ya. Nah, di saat kita mau kasih ASI itu susah Bun buat dibangunin, jadi kebanyakannya tuh tidur dan bayi itu tidak mau minum ASI. Nah, jika bayi Bunda mengalami hal-hal di atas, itu pokoknya cepet-cepet segera bawa ke bidan atau rumah sakit terdekat ya Bun. Jangan sampai menganggap jika bayi kita tidur terus-menerus itu dikatakan bayi anteng atau bayi pintar. Nah, karena si bayi ini butuh asupan ASI yang cukup. Aku disaranin sama bu bidan untuk per 1 jam sekali itu harus membangunkan bayi dan diberikan ASI. Cara aku merawat bayiku yaitu pertama, aku rutin menjemur bayi di pagi hari antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Durasinya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Itu aku rutin terus-menerus ya Bun, setiap hari tidak aku skip-skip karena aku pengen anakku cepat sembuh dan cepat kembali pulih lagi Bun. Lalu aku memberikan ASI yang cukup Bun. Jadi susui bayi itu sesering mungkin. Jika bayi kita tidur terus menerus, aku usahain buat bangunin si bayi itu 1 jam sekali aku berikan ASI. Bahkan aku sampai pasang alarm Bun. Misalkan antara jam 8 sampai jam 9 itu aku pasti pasang alarm buat bangunin si bayi. Karena bayi aku tidur terus, agak susah Bun buat dibangunin. Jadi aku ingetin diri aku sendiri buat pasang alarm di HP, jadi otomatis aku ingat per 1 jam sekali aku harus menyusui bayi aku. Dan aku selalu cek terus kondisi bayiku, mulai dari aku cek suhu bayi dan aku konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur-sayuran hijau, buah, dan aku perbanyak minum air putih.
Kemarin waktu aku melahirkan itu aku ada problem. Jadi saat masih di rumah sakit setelah melahirkan itu ASIku tidak keluar bun, belum keluar ya. Jadi anakku itu belum minum ASI dari mulai lahir sampai besokannya bun. Kata Bu Bidan, bayi itu bisa kuning, salah satunya penyebabnya kurang ASI. Jadi kita kurang memberikan ASI. Karena aku menginginkan ASI eksklusif, jadi aku disarankan sama teman buat beli ASI booster, lalu aku minum dan alhamdulillah setelah itu ASIku keluar. Dari situlah bayiku baru bisa minum ASI. Dan mungkin bisa jadi itu salah satu pemicunya kenapa bayiku terkena kuning, ya karena beberapa sekitar 1-2 hari itu minum ASInya kurang bun, karena belum lancar dan belum keluar ASInya. Saran buat bunda-bunda di rumah yang bayinya lagi terkena kuning, pertama jangan panik ya bun, lakukan pemberian ASI sesering mungkin pada si bayi kita, agar bayi tidak dehidrasi dan kekurangan ASI. Lalu bundanya juga konsumsi makanan yang bergizi, seperti sayuran, protein, buah, dan lain-lain. Nah, jika dirasa ASI bunda kurang, bunda bisa minum nih tambahan ASI booster karena sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Dan yang paling penting itu bun, hindari stres dan banyak pikiran. Jadi mood dan pikiran bunda ini harus dibuat happy, biar si bayinya juga cepat pulih ya bun ya. Setelah beberapa hari, saya selalu menjemur bayiku di pagi hari dan memberikan ASI sesering mungkin pada bayi. Alhamdulillah berangsur-angsur warna kuning di mata bayi mulai memudar bun. Dan sekarang mata anakku sudah putih bersih, tidak kuning lagi. Tapi setelah sembuh dari penyakit kuning, saya tetap rutin nih bun untuk melakukan jemur si bayi pada pagi hari dan sesering mungkin memberikan ASI. Pokoknya tetap aja bun, kita harus pantau terus si bayi, cukup tidak minum ASInya dan jemur bayi di pagi hari ya bun. Buat bunda-bunda, jangan ragu dan takut bawa si baby periksa ke dokter jika dirasa butuh penanganan lebih. Karena bun, dokter pasti tahu yang terbaik buat si bayi kita. Jangan pernah sepelekan hal-hal kecil ya bunda. Semangat buat bunda-bunda di rumah. Semoga bayi bunda yang lagi terkena penyakit kuning cepat sembuh dan kembali ke sedia kala. Amin. Terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton videonya sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya bun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.